Halo, perkenalkan nama saya Adikesha Simatupang dengan NPM 222410060. Di video ini saya akan sharing bisnis yang akan saya rancang ke depannya, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis oleh Bapak Dr. Thomas Sumarsanggo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, adapun bisnis yang akan saya rencanakan ke depannya yaitu bisnis coffee shop yang akan saya beri nama Case Cup yang menyediakan produk kopi. Dalam bisnis plan yang saya rancang ini terdapat beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama itu aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran ini terdapat 3 hal penting yang harus dijalankan. Yang pertama itu ada target pasar, yang kedua ada strategi pemasaran, dan yang ketiga ada kampanye khusus. Yang pertama saya akan membahas target pasar. Di sini target pasar dari bisnis plan yang saya buat itu mulai dari usia 16 hingga 40 tahun. Kemudian target pasar selanjutnya itu adalah pecinta kopi, mahasiswa atau pelajar, pekerja remote, lifestyle conscious, dan juga eco-aware. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran ini tergolong dalam 2 bagian, yaitu pemasaran digital dan juga pemasaran non-digital. Pada pemasaran digital, kami melakukan pemasaran lewat Instagram, TikTok, dan kolaborasi dengan influencer. Kemudian pemasaran non-digital itu melalui flyer dan brosur. Kemudian yang ketiga, ada kampanye khusus, yang dimana kami mempunyai tagline ngopi tanpa sampah, yang dimana jika konsumen ataupun pelanggan membawa tumbler sendiri akan diberikan potongan harga ataupun diskon sebesar 5% dari harga produk yang mereka beli. Kemudian yang kedua ada Coffee Talk, yang dimana saya akan membuat event ini secara offline, yang dimana akan membahas kopi apa saja yang akan saya buat pada bisnis plan saya. Aspek yang kedua adalah aspek penjualan yang mencakup 2 hal penting. Yang pertama itu channel penjualan dan inovasi penjualan. Yang pertama itu channel penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang offline store dari bisnis yang saya buat, kemudian ada online store-nya dan juga web store. Yang pertama itu offline store, yang dimana offline store ini terbagi atas 2, yaitu coffee shop utamanya dan juga booth mini container di lokasi strategis seperti sekolah, kantor, dan juga kampus. Kemudian online store ini produk kami bisa diorder via GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan WhatsApp Business. Kemudian yang ketiga ada web store, yang dimana kami menyediakan kopi literan, alat seduh, dan beansnya sendiri. Kemudian yang kedua ada inovasi penjualan. Jadi inovasi penjualan yang saya buat di coffee shop saya ini, yang pertama itu ada membership club. Jadi membership club ini adalah program loyalitas untuk pelanggan yang setia membeli kopi di coffee shop saya. Jadi kegunaan membership ini adalah seperti misalnya kalau pelanggan beli di atas 25.000, mereka akan dapat 1 poin, yang dimana poin ini bisa ditukarkan dengan kopi gratis apabila poinnya sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua itu ada PO varian khusus atau pre-order varian khusus, yang dimana di sini tuh ada kolaborasi rasa kopi edisi terbatas setiap bulannya. Jadi misalnya kita itu buat rasa kopi itu kopi dengan campuran biskop. Jadi itu hanya didapatkan hanya tiap sebulan sekali karena edisinya terbatas. Kemudian aspek yang ketiga itu ada aspek produk, yang dimana di sini saya akan membahas deskripsi produk dan keunggulan produk yang saya buat. Yang pertama itu deskripsi produk. Nah di sini itu saya menyediakan kopi susu signature, yang dimana kopi susu signature ini berbahan lokal seperti gula aren dan rempah Nusantara. Contoh kopinya itu ada palm sugar latte untuk bahan lokal dari gula aren, dan kemudian ada cinnamon latte dari rempah Nusantara. Kemudian yang kedua itu kita juga menyediakan kopi vegan atau plant based milk. Jadi kita itu bisa pakai opsi susu almond, oat, dan juga kedelai untuk pelanggan yang mempunyai alergi susu laktosa. Kemudian yang ketiga ada single origin brew, yang dimana ini kita buat manual brewnya itu dari kopi biji premium seperti Gayo Aceh dan juga Toraja. Ada keunggulan produk, yang dimana keunggulan produk dari kopi yang saya buat itu yang pertama adalah mengangkat kopi lokal dari petani langsung atau direct trade. Kemudian yang kedua itu tersedia dalam kemasan kopi cup dan juga kopi literan. Kemudian yang ketiga, packagingnya itu yang estetik dan juga ramah lingkungan seperti botol kaca dan paper cup.
Kemudian yang selanjutnya ada aspek etika, yang dimana di sini mencakup tentang etika dan nilai usaha dari coffee shop yang saya buat. Yang pertama itu menyediakan kopi dengan label kandungan kafein dan info alergi susu laktosa untuk pelanggan. Kemudian yang kedua itu merekrut barista dengan adil tanpa membedakan latar belakang ataupun gender. Yang ketiga itu tidak memasang iklan yang menyindir coffee shop kompetitor di sekitar lokasi coffee shop saya berdiri. Kemudian yang selanjutnya ada bekerja sama dengan petani kopi lokal yaitu Gayo dan juga Toraja dengan sistem fair trade. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kemasan yang eco-friendly tadi, yang dimana menggunakan kemasan eco-friendly itu termasuk etika terhadap lingkungan. Aspek selanjutnya itu ada aspek SDM, yang dimana aspek ini berfokus pada kebutuhan tenaga kerja dan kualitas tim yang mendukung operasional. Yang pertama itu ada owner atau manajer, itu satu orang, yang dimana owner ini itu mengatur operasional dan strategi. Yang kedua ada barista, itu sebanyak 2-3 orang. Nah, barista ini bertanggung jawab untuk menyajikan minuman. Yang ketiga itu ada kasir, itu sebanyak 1-2 orang untuk melakukan proses transaksi. Kemudian yang keempat ada pelayan, ini tuh ada 2-5 orang, yang dimana tugasnya itu untuk melayani pelanggan. Dan yang terakhir itu ada cleaning service, jadi itu opsional dan ini hanya diperlukan 1 orang saja, dan ini tuh bisa dilakukan apabila karyawannya itu part-time ataupun kerja full-time. Selanjutnya ada aspek hukum, yang dimana aspek hukum ini menjamin legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi coffee shop yang saya buat ini akan mempunyai izin dan legalitas. Yang pertama itu ada NIB atau nomor induk berusaha, yang kedua ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan yang ketiga ada NPWP atas nama usaha yang saya buat. Kemudian ada sertifikat halal jika saya menggunakan bahan makanan ataupun minuman. Kemudian yang terakhir ada BPOM atau label komposisi jika saya itu menjual produk kemasan seperti literan tadi. Kemudian di sini juga ada aspek teknologi, yang dimana aspek teknologi ini mencakup penggunaan alat dan sistem digital yang dapat menunjang operasional dan efisiensi dari coffee shop yang saya buat. Yang pertama itu ada mesin espresso otomatis, yang dimana mesin ini dapat menjamin konsistensi, rasa, dan efisiensi waktu. Yang kedua itu ada sistem POS atau point of sale, yang dimana ini tuh berguna untuk kasir digital, untuk pelacakan stok, dan juga laporan penjualan. Yang ketiga itu pembayaran digital, itu secara kris ataupun e-wallet. Jadi ini tuh bisa mempermudah transaksi dari pelanggan. Kemudian yang keempat ada media sosial dan juga marketplace, seperti yang saya bilang tadi ada GoFood, Shopee Food, GrabFood ataupun WhatsApp Business, yang bisa menjadi promosi dan penjualan online yang saya terapkan pada coffee shop yang akan saya buat. Kemudian di sini ada inovasi tambahan untuk coffee shop saya, itu yang pertama itu kami akan membuat QR menu ataupun scan barcode. Jadi kalau misalnya pelanggan itu mau memesan, tidak perlu lagi repot-repot ke kasir. Jadi bisa scan sendiri yang akan saya buat di meja masing-masing pelanggan ataupun konsumen. Kemudian yang kedua, saya akan menyediakan WiFi pelanggan sebagai nilai tambah dari coffee shop saya. Kemudian yang ketiga itu saya akan menyediakan kamera CCTV untuk keamanan. Baik, itulah bisnis plan yang akan saya rencanakan ke depannya dan juga aspek-aspek yang akan saya jalankan untuk menjalankan bisnis saya. Sekian dari video yang saya buat mengenai bisnis plan yang akan saya rencanakan. Thank you for watching and see you next time. Bye!